Kelihatan screen-ku? Tes tes. Kelihatan, Kak. Oke, terima kasih. Oke ya, selamat siang teman-teman semuanya dari ini Universitas Matana semua atau ada dari luar? Ada ya tadi. Oke, selamat siang, selamat datang Ada di juga sih dari luar nih, Mas. oke, siap. Workshop Intro to UI UX gitu. Kayaknya aku perkenalan diri dulu ya. Aku Amal Yulianto, dipanggil Amal aja gitu dari eh, Universitas Islam Indonesia. Aku juga anak GDSC, lead dari chapter UI. Jadi mungkin kayak kita semua harusnya latar belakangnya sama dari anak-anak GDSC gitu ya. Oke, mungkin aku eh, di dunia UI UX mungkin belum terlalu ini ya, belum bisa dikatakan expert. Jadi aku juga masih orang yang baru baru saja mulai belajar di UI UX dan aku mungkin fokusnya bukan ke UI gitu, bukan ke UI design tapi lebih ke UX atau user experience. Nanti kita coba bahas UI UX itu apa, UI itu apa, UX itu apa sih bedanya gitu ya. Dan gimana mungkin cara mulai belajarnya dan mungkin UI itu ada apa aja di dalamnya, UX itu pun ada apa aja di dalamnya. Karena dunia UI UX ini kan harusnya dia lumayan gede sih ya, sama kayak kita mau belajar pemrograman, dunia pemrograman pun gede gitu. Pada akhirnya kita harus milih fokus di bidang mana kayak front end, back end atau misalnya mau ke mobile, machine learning gitu. Sama kayak UI UX nanti ada beberapa roles yang uh, harusnya nggak kita ambil semuanya gitu. Jadi kita harusnya cuma ngambil satu role yang ada di dunia UI UX ini. Jadi kira-kira bakalan sama kayak pemrograman gitu. Oke, teman-teman pada siap semua berarti ya? Kalau mau on mic aja silakan. Siap, Siap, Mas, Kak. siap. Oke, siap. Nah, ini agendanya nanti kita ada UI anyway kita bahas tentang itu. Terus ada nanti kita breakdown satu-satu UX itu apa, UI itu apa, terus nanti ada guide dan roadmap-nya, gitu ya. Nah, terus mungkin kita coba ini dulu deh. What is UI UX? Mungkin kita bisa coba main pendapatnya nih teman-teman. Teman-teman bisa buka ini ya, bisa buka link ini. Terus nanti isi itu ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa paham teman-teman tentang UI UX, dan yang kedua itu apa ya? Yang kedua itu menurut teman-teman apa itu UI UX gitu, ya? Bisa, bentar. Ini ada berapa sih total semuanya ya? Di sini ada 23 orang, termasuk aku 22 dan yang anak GDSI Matana, berarti kayaknya ada 20 orang lah ya. Silakan kalau mau ngisi, silakan ya. Ya bagusnya kita sambil diskusi-diskusi aja ini. Oke, aku coba share screen yang bagian ini deh. Oke, what's your level of understanding in UI UX? Ini ternyata ada yang belum ada yang ngisi ini sih. I'm UI UX designer gitu. Ini kalau misalnya udah lumayan mahir di sini, ya kita coba lihat lah, kita sesuaikan sama level pemahaman teman-teman. Ada yang belum ngisi? Ini baru 5 nih. Kita tunggu 2 menit lah sambil kita diskusi ya. Oke, teman-teman 6 orang dari 20 orang. Oke, siap. Kalau nggak kita langsung lanjut nih ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bisa isilah ya teman-teman tentang UI UX. Nanti menurut teman-teman UI UX itu apa? Atau misalnya udah tahu nih perbedaannya UI dan UX itu bisa diisi dah.
kita bahas sama-sama, diskusi gitu. Silakan teman-teman. Ini karena aku kondisinya nggak bisa buka chat, nanti kalau udah apa-apa langsung gini aja di on mic aja ya. Oke, what is UI UX? Semua tampilan untuk sebuah device agar mudah dan nyaman digunakan. Desain antarmuka aplikasi. Ada lagi teman-teman? Ada yang sedang mengetik. Membuat tampilan yang menarik dan juga nyaman untuk digunakan oleh pengguna. Tampilan pada aplikasi web, mobile. Nah ini UI, user interface, tampilan antarmuka, lebih mementingkan tampilan. UX, user experience, lebih mementingkan kepuasan pengguna. Nice. Ada lagi yang mau ngisi? 5 orang nih. Kita tunggu sampai 1.14 deh. Semenit lagi. Nah teman-teman. Atau ada yang mau on mic nih, mau ngejelasin tentang pengertian UI UX. Bukan pengertian sih, jadi menurut kalian tuh UI UX itu apa? Ada yang mau nulis? Yang mau ngomong langsung silakan. UI, orang yang mendesain tampilan antarmuka sebuah aplikasi atau perangkat. UX designer, orang yang mendesain pengalaman pengguna. Betul. Berkaitan dengan pengalaman dalam merasakan tampilan dan kemudahan dalam mengakses suatu aplikasi. Nice. Oke. Ini harusnya ini benar semua sih ya, karena UI UX itu benar-benar apa yang teman-teman tulis di sini. Dia termasuk di tampilan, dia bagaimana membuat tampilan ini menarik gitu ya. Tapi bukan cuma tampilan, sebenarnya nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, kita balik ke slide ya. Thank you teman-teman yang udah ngisi. Oke, ini. Oke, mungkin kita coba lihat deh di sisi UI. Apa yang teman-teman bisa simpulkan dari gambar ini? Ada yang mau bicara teman-teman? Nanti habis ini UX gitu. Ada yang mau ngomong teman-teman? Bagus Kalau tampilannya, Kak. ini tampilan, ini bukan tampilan sini, tapi kota ya, lanskap kota lah gitu. Ini kota, ada gunung-gunung, di belakangnya ada pemandangan yang bagus ya harusnya. Tapi kita belum tahu nanti di dalamnya itu isinya kayak mana. Nanti penduduk kotanya itu kira-kira nyaman nggak sih tinggal di situ, atau semua kebutuhan mereka terpenuhi nggak sih gitu kan? Kita belum tahu gitu. Gitu ya. Jadi ini UI, user interface-nya kayak gini lah. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam contoh kehidupan ini ya, bukan dalam contoh aplikasi gitu. Jadi UI UX sebenarnya ranahnya bukan cuma aplikasi gitu ya, bukan cuma tampilan web, mobile. Jadi semua desain produk itu ada user interface-nya dan ada user experience-nya, termasuk dalam tata kota kayak gini ya. Ini tata kota nih ya, kalau kita lihat indah banget sih ya, harusnya bagus. Ini aku nggak tahu ini kota mana, yang jelas seperti ini. Menurutku ini bagus gitu. Jadi ini user interface-nya, apa yang dilihat oleh pengguna, teman-teman warga kotanya. Nah kemudian ini UX gitu. Teman-teman ada yang bisa simpulin dari sini? Ini rapid transit and key bus routes. Oke, ini berarti jalur bus di sebuah kota ya. Teman-teman ada yang bisa simpulin dari gambar ini? Ada yang mau ngomong? Kalau tadi kan tampilan kotanya. Nah, ini bisa jadi ini di dalam kotanya. Cara menyusun kotanya ini kayak gini. Gitu. Jadi di dalam kotanya ternyata ada jalur-jalur bus gitu ya. UX. Nah, jadi yang tadi kalau UI itu gimana cara orang memandang kota itu, kalau ini gimana cara orang merasakan kota itu. Jadi kota yang tadi, walaupun dia banyak gunung-gunung tinggi, pemandangannya bagus, indah,
Tapi kalau ternyata jalur busnya di dalamnya itu amburadul, ya para warganya harusnya nggak bakal nyaman di situ. Itu kayak misalnya macet, ngantrinya susah pas naik kereta gitu kan ya. Harusnya warga kotanya nggak merasa nyaman. Mungkin tetap useful, usable, tapi nggak nyaman gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini jalur-jalur bus di sini harusnya udah teratur dan ini dirancang dengan melihat eh, berbagai macam faktor sih harusnya ya. Tuh, jadi tersambung di tiap jalan nih. Ini ada jalan-jalannya dan harusnya ini tersambung semua sih ya. Nggak jarang yang nggak terhubung harusnya kalau dari sini. Tuh. Paham kalau teman-teman UI UX dari gambaran umum gini ya. Jadi belum masuk ke gambaran tampilan dalam aplikasi. Kita coba bahas yang ini dulu. Paham teman-teman? Paham Kak? Paham Kak? Oke. Nah, kalau dari yang tadi nih, kita coba simpulin dikit-dikit. User interface dan user experience. Gitu. Teman-teman, kalau tadi kan kita udah mulai bedain nih UI dan UX. Nih. Jadi, apa sih bedanya UX dan UI ini ya? Jadi kalau UI mungkin ini UI ini yang kanan ya. UI ini lebih fokus ke visual design, warna, desain grafisnya, layout dan tipografi, ada banyak banget lagi yang diurus di bagian UI. Kemudian yang UX ini fokus ke interaksi antara penggunanya gitu ya. Bukan, maksudnya antara pengguna dan sistemnya gitu, bukan antara pengguna. Gimana dong? Gitu ya teman-teman ya. Terus ada menyusun wireframe. Jadi desain ini bukan cuma ada di UI, tapi UX pun ada desain. Desainnya dalam bentuk apa? Nanti ada low fidelity-nya, ada wireframe, tuh ada desain information arsitekturnya gitu. Jadi ada arsitektur informasi, apa-apa saja yang mau ditampilin, apa saja yang harus ditampilkan di bagian atas paling utama. Kemudian salah satu yang paling krusial adalah user research gitu. User research ini kira-kira seperti apa teman kebutuhan dari pengguna ini gitu. Jadi mungkin kalau disimpulkan secara sederhana gini ya. Kalau disimpulkan secara sederhana, UX itu dia sebagai kalau UI itu sebagai sistem yang berinteraksi langsung dengan si pengguna gitu. Gimana cara gimana cara pengguna melihat si sistem ini, gimana cara feel-nya. Jadi di UI pun juga soal masalah feel ya. Rasa dari sistem ini gimana gitu, nyaman atau enggak, enak dipandang atau enggak gitu. Kalau UX ini lebih ke apakah si pengguna bisa mencapai tujuannya saat kita menggunakan sistem ini gitu. Kayak di aplikasi mungkin marketplace gitu. Marketplace kalau misalnya desainnya bagus-bagus banget semuanya sih ya, tapi belum tentu UX-nya itu bagus. Karena bisa jadi kita disuguhkan dengan banyak barang gitu ya, yang nggak semuanya kita perlu. Itu kan ada algoritma yang bisa munculin rekomendasi apa yang kita mau gitu. Nah, kalau misalnya ditampilin semuanya nih, aku misalnya mau nyari laptop, tapi yang ditampilin tuh alat-alat makan di marketplace-nya. Ya harusnya itu bukan apa yang aku cari. Aku harus menempuh steps lebih jauh lagi buat nyari laptop itu. Tuh, jadi misalnya aku nyari laptop nih, aku buka Tokopedia. Nah, Tokopedia ternyata aku harus nempuh beberapa klik dulu baru bisa nyari itu. Nah, itu berarti UI-nya mungkin bagus, tapi UX-nya itu agak menghambat di bagian usernya, gitu ya. Jadi kesimpulannya UI dan UX apakah mereka sama? Itu enggak, tentunya mereka ini beda. Walaupun selalu disandingkan nih UI strip UX, tapi pada dasarnya ini ilmu yang berbeda sih harusnya gitu ya. UI namanya aja udah beda. UI itu user interface, UX user experience. Kalau kita lihat dari namanya aja, ya interface dan experience harusnya beda sih itu ya. Nah, ini contoh analoginya lagi nih. Contohkan dalam rumah nih. Kita gambarkan produknya ini rumah. UX designernya ini bakal ngedesain arsitekturnya gitu. Jadi planningnya kayak denahnya,
apa sih, cetak birunya gitu ya. Dan di mana mau bangun rumah itu, apakah rumah ini bebas banjir, bebas tikus gitu ya, bebas lumut segala macam gitu ya. Nah terus UI designer yang mungkin ini lebih ke gimana tampilan rumah ini ya yang bagus bagi si penggunanya gitu, si penghuni rumahnya gitu ya. Jadi pada dasarnya beda harusnya itu. Why should we care? Jadi kenapa kita harus peduli tentang UI UX? Ya karena itu penting gitu. Karena kalau nggak ada, misalnya kita mau bangun aplikasi, kita nggak mikirin UI UX-nya, ya kita bisa lihat mungkin websitenya lah. Websitenya berarti cuma pakai HTML biasa yang ya si programnya mungkin nggak tahu ini yang baik dilihat bagi si penggunanya tuh kayak gimana. Mungkin karena dia pikirnya teknis terus, jadi nggak ada sisi UI UX-nya. Pengguna pun mungkin bisa tercapai aja gitu guysnya, tapi nggak bisa diringkas lagi step-step yang harus dilalui si pengguna ini. Itu. Jadi kenapa perlu dipelajari? Ya karena penting. Dan apakah harus dipelajari UI doang atau UX doang? Harusnya sih dua-duanya gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti kita bakal pisah lagi role-roles-nya gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau sampein sesuatu di sini? Ini kalau aku jujur kalau kayak gini lebih mending sambil ngomong sama yang lain sih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau langsung nanya, silakan aja. Belum ada? Ada mau? Karena posisinya aku nggak bisa ngechat ya ini. Oke, kita lanjut. User experience. Nah, user experience tadi kita udah bahas dikit-dikit nih ya. Kita coba bahas tentang langkah-langkah di UX dan sedikit breakdown lah ya. Nah, kira-kira apa sih yang apa yang ingin dicapai lewat UX, lewat user experience ini, teman-teman? User experience ini lebih ke gimana cara sistemnya memenuhi kebutuhan user. Gimana sistemnya ini mudah digunakan, mudah dipelajari. Misalnya mungkin kita bikin aplikasi ya, kita bikin aplikasi buat orang tuli. Iyalah buat orang tunanetra lah, orang yang nggak bisa ngelihat gitu. Kan ada website kan sekarang ada ini ya, ada apa sih namanya? Wah, aku lupa lagi. Yang buat hearing, yang nggak bisa baca itu, yang nggak bisa ngeliat, yang ada suara-suaranya gitu, apa sih namanya? Aku lupa. Ada audio tuh di website kan ada tag HTML yang khusus itu ya. Itu, yang kayak alternatif teksnya kayak gitu. Nanti bisa di play. Nah, itu kan sebenarnya mempermudah UX kalau misalnya sasaran pengguna kita orang-orang tunanetra, itu bisa bukan tunanetra yang benar-benar full sih harusnya, tapi yang bisa ngelihat tapi dikit doang gitu. Nah, dengan adanya yang alternatif teks kayak gini yang bisa di play, nah itu kan harusnya dia mempermudah nih si tunanetra ini buat menggunakan website tersebut, aplikasi tersebut. Atau misalnya buat orang tua nih ya, orang tua kita perlu ngelihat juga nih UX ini, kayak ibuku sendiri tuh kan kalau misalnya pakai aplikasi itu bakalan bingung, dia harus nanya aku dulu setiap stepnya, dan aku harus menjelaskan berkali-kali tiap dia buka aplikasi itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngedesain aplikasi yang buat orang tua, mungkin bisa coba ya riset tentang orang-orang tua gitu. Apa sebenarnya yang jadi masalah mereka saat mengakses aplikasi itu. Nah, terus ini ada freedom and control for user. Jadi teman-teman mungkin ini lebih ini, kalau di pemutar video deh, pemutar video kayak Netflix gitu kan. Netflix kan teman-teman ada yang namanya apa sih, bar buat durasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa play 10 detik ke belakang, play 10 detik ke depan, atau misalnya mau jump ke detik ke berapa, menit ke berapa. Nah, itu salah satu penerapan UX gitu. Jadi teman-teman, aku kelewatan di bagian ini, aku mau dengar lagi, aku mau nonton lagi, bisa jump back to itu ya. Kayak di Instagram mungkin sekarang udah nggak ada kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa pindah ke detik berapa lagi. Kayaknya kita udah harus ngulang dari awal. Mungkin itu bisa coba dibikin studi kasusnya, terus ya kita coba belajar dari studi kasus kayak gitu.
Tuh. Nah, ini prinsip-prinsip UX. Pada dasarnya ini sebenarnya prinsip UX bukan cuma 3 ini sih, tapi yang paling sering muncul itu ya 3 ini. Banyak sih teman-teman bisa mungkin kalau mau googling prinsip-prinsip user experience bakalan banyak sih, ada yang bilang ada 9, 7, 11, 13. Tapi ya mungkin ini sih yang paling simpel tuh dipelajarin ya ini. Ada prinsip useful, prinsip usable dan prinsip desirable gitu. Teman-teman ada yang mau apa ya? Coba nebak atau ngejelasin 3 prinsip ini apa? Mungkin satu-satu dulu. Teman-teman aku minta teman-teman buat on mic bisa. Ntar stop share ya. Oke, teman-teman ada yang mau on mic? Mau coba ngejelasin tentang 3 prinsip ini? Mungkin yang useful ya kali Kak. Ya, gimana coba? Useful sih kalau menurut aku mungkin nggak hanya bagus di tampilan aja tapi bisa digunain dengan baik gitu. Jadi percuma tampilan bagus tapi kalau nggak bisa digunain. Mungkin kayak gitu Kak. Nice, ada lagi yang lain mau coba ngejawab? Useful, usable, desirable? Oke, silakan. Vario. Oke. Thank you Niko tadi ya. Iya, silakan Vario. Iya. Kalau di sini menurut saya kan ini kayak himpunan ya. Jadi UX itu mesti mencakup tiga-tiganya. Jadi nggak bisa mencakup dua gitu. Harus lengkap. Contohnya kalau kita membuat UX ya harus useful dan desirable. Desirable itu yang kita inginkan. Namun tidak bisa dipakai. Usable-nya tidak ada. Jadi nggak lengkap. Sama seperti yang lainnya. Kalau desirable yang nggak ada, hanya useful dan usable-nya jadi nggak sempurna gitu kan. Oke, nice, thank you. Ada lagi yang mau coba satu lagi? Mau coba ngejawab? Sekarang lagi. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Oke, thank you Niko sama Vario tadi ya udah ngejawab dan benar sekali. Jadi 3 prinsip ini harusnya berjalan sama-sama, harus ada gitu. Jadi nggak boleh cuma salah satu doang yang diterapin. Tiga-tiganya harus diterapin. Nah, coba kita bahas nih satu-satu nih, useful, usable, sama desirable. Kalau useful, itu tadi kan kita lihat di apa yang mau dicapai dengan UX gitu ya. Tadi di goals pertama ada memenuhi kebutuhan user. Nah, itu artinya useful itu. Jadi prinsip useful ini misalnya nih aplikasi buat ya aplikasi marketplace. Orang mau ngapain di situ ya, mau check out barang gitu, mau ngeliat barang, mau check out. Kalau misalnya dari pemenuhan kebutuhan utama itu aja udah berantakan, si usernya udah nggak bisa, udah bingung nih buat mikirnya ya, berarti prinsip useful ini masih kurang tercapai di situ, ya. Kalau usable ini mungkin dia goalsnya udah ada nih, udah bisa dilaksanain, tapi usable-nya mungkin apa ya? Arsitektur informasinya mungkin rada kacau gitu ya, atau misalnya aplikasi ini kalau dari bagian teknis aplikasinya nge-lag atau enggak, di beberapa device mungkin dia tidak ini ya, kan ada device ke Android kan banyak banget sih ya perbedaannya gitu. Kalau iOS mungkin satu sistem doang, kalau Android kan tiap HP tuh beda-beda nih OS-nya walaupun sama-sama Android. Nah, bisa jadi usable di HP ku tapi nggak usable di aplikasi di HP kalian gitu. Misalnya dia nggak bisa di rotate segala macam gitu ya, atau misalnya dia useful tapi tampilannya nih cuma ada yang kepotong gitu di atasnya, kayak Instagram kayaknya di Samsung Tabku itu agak kepotong di bagian atas tuh, misalnya Instagramku kayak gitu itu ya. Nah, terus desirable ini apa? Kalau udah usable berarti terakhir mungkin si pengguna ini harus mau buat menggunakan aplikasi ini. Mereka bakal mau gimana ya kalau tampilannya cantik gitu, tampilannya indah. Jadi ini aplikasi benar-benar mau digunakan nggak oleh si pengguna, atau benar-benar pengguna ini merasa butuh nggak gitu. Jadi pertama mungkin kita harus pastiin penggunanya ngerasa butuh dengan aplikasi ini, dan kedua
ya mereka mau menggunakan aplikasi ini. Jadi bukan cuma merasa butuh dan mereka bakal menggunakan aplikasi ini. Itu kayak misalnya ada banyak marketplace, Tokopedia, Shopee, JDID yang bakal tutup sebentar lagi gitu kan. Ada Bukalapak. Eh mana yang paling desirable dari itu ya tergantung ininya sih teman-teman ya, tergantung si penggunanya. Tapi mungkin ada beberapa marketplace yang enggak unsur desirable-nya ini enggak kalah kuat dibandingkan yang lain gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada UX design steps. Sama kayak prinsip tadi, UX design steps ini ada banyak juga sih ya. Harusnya, jadi bukan cuma 3 ini. Harusnya ada lagi selain ini ya. Tergantung metodologi yang dipakai. Nanti kita coba lihat metodologi apa yang ada di UX gitu. Nah, jadi dalam step-step UX ini, dalam teman-teman desain user experience, pengalaman pengguna, nanti ada tahap pertama discovery atau learn gitu ya. Terus tahap keduanya ada ideation atau build. Terus ada validation atau measure gitu ya. Nanti ada 3 tahap utama ini. Kalau teman-teman lihat di sumber lain mungkin ada banyak banget sih ya. Dan ya nggak harus terpaku di situ, terpaku di 3 ini, terpaku di luar sana gitu ya. Karena pada intinya 3 hal ini yang harus ada di UX gitu dalam mendesain UX. Tuh, kita coba lihat satu-satu deh. Nah, discover ini adalah proses kenapa. Jadi ada user research, ada empathize gitu. Teman-teman ada yang udah pernah belajar design thinking di sini? Mungkin di kampus ada mata kuliah design thinking? Atau belajar di luar gitu? Belum pernah, Kak. Belum pernah. Kalau di kampus ada nggak mata kuliah itu? Masih belum dapat sih sekarang. Oh, oke. Ya. Jadi ini ya, discover di UI gitu ya. Ada user research, ada empathize, ada analysis, problem validation, user persona. Jadi kalau UI mungkin dia lebih fokus ngedesain tampilannya, tapi kayak yang aku bilang tadi, UX nih ada risetnya segala macam tuh. Jadi kan buat ngecapai goals tadi harus gimana ya? Pertama harus riset dulu nih, user research. Jadi biar nih aplikasi memenuhi 3 prinsip tadi, ya kita harus nanya nih stakeholdersnya yang utama. Misalnya buat aplikasi orang tua tadi, ya kemana kita nyari referensi kebutuhan mereka gitu. Ya kita nanya langsung, itu nama user research. Nanti ada teknik-teknik user research, ada yang wawancara, ada survei gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak cara buat user research ini. Terus ada empathize. Empathize ini setelah user research kita coba berempati dengan calon-calon pengguna ini. Jadi mereka bilang ada masalah mereka nih. Misalnya aku mungkin pengen olahraga. Masalah utamaku yang ingin aku selesaikan adalah gimana cara aku buat rutin berolahraga. Jadi aku pengen bangun pagi terus gitu. Pagi-pagi langsung jogging. Nah, dari hasil jawabanku itu nanti teman-teman misalnya udah di UX designer nanti di tahap ini harusnya nanti bisa berempati dengan apa yang aku rasain gitu. Jadi harus rajin-rajin berempati, harus bisa berempati sih harusnya ya. Jadi kalau aku ngerasain gitu, kira-kira gimana sih kalau teman-teman jadi aku, teman-teman gimana pengennya gitu. Kayak aku bilang tadi, aku pengen bisa dibangunin tiap pagi. Tuh, jadi dengan apa yang aku sampaikan tersebut, teman-teman bisa coba nyusun tuh fitur-fiturnya apa. Tuh. Terus ada analisis tuh ya habis research, empathize tadi kan harus dianalisis lagi nih. Kira-kira kira-kira seperti apakah benar-benar udah pas nih hasil fitur-fitur yang mau kita buat udah pas belum dengan kebutuhan user yang kita dapat di user research di awal tadi gitu. Sebenarnya bukan tahapan-tahapan, ini cuma beberapa hal yang harus ada di discovery gitu, di tahap discovery gitu ya. Terus apalagi ya nih, ada problem validation. Sama tadi ada, kita harus validasi dulu apakah masalah ini benar-benar tercapai. Mungkin kalau di lomba-lomba UX teman-teman itu kan mungkin bukan cuma lomba UX sih, misalnya PKM, gimnastik atau yang lain segala macam kan. Kalau mau bikin aplikasi teman-teman harus ada
masalah yang diangkat kayak Google Solution Challenge lah, itu kan harus ada masalah yang diangkat gitu. Jadi lewat tahap discover ini teman-teman bisa validasi nih, udah riset tadi, udah nyari-nyari referensi, teman-teman harusnya bisa tahu nih apakah masalah ini benar-benar ada dan apakah bisa diselesaikan dengan solusi ini. Itu asumsi dulu ya kalau yang bisa diselesaikan atau enggak. Tapi harus benar-benar ada nih masalahnya. Di Solution Challenge kan, Google Solution Challenge kan ada kan penilaiannya itu ada 50 untuk teknis dan 50 untuk problemnya gitu. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau ngambil yang 50 itu setengah penilaiannya berarti harus dikuatin di bagian UX-nya, di problem validation ini terutama gitu. Terus ada user persona. User persona ini apa ya? Dia kayak apa ya? Kalau aku bilangnya sih orang-orang yang kita buat gitu. Tapi bukan kita buat asal-asalan, tapi kita buat berdasarkan orang-orang yang kita riset tadi. Jadi kita simpulin nih, ada beberapa kategori orang, misalnya user personanya Amal, umur 20 tahun, terus kebiasaannya ini, masalahnya ini. Nah, itu user persona nih. Aku bisa bikin 2, 3 user persona, bisa sampai 5 gitu. Jadi untuk mendesain ini kita di tahap berikutnya ada pembuatan flow gitu ya. Jadi user persona ini bisa jadi sandaran gimana buat ngedesainnya gitu. Karena udah selesai tahap-tahap yang tadi, berarti kita bisa bikin user persona nih dari hasil-hasil yang tadi gitu. Oke, lanjut. Nah, ini idea di how itu bagaimana. Kan tadi kenapa ya? Kenapa? Sekarang berarti bagaimana? Tadi kenapa masalah itu muncul? Kenapa harus dibuat aplikasi ini? Nah, ini berarti bagian bagaimana masalah ini diselesaikan. Gitu. Ini udah mulai ngedesain nih. Tapi bukan desain UI ya. Ini udah mulai ngedesain, ada sketching, wireframing, information architecture, user flow, ada user journey, ada interaction design-nya. Teman-teman ada yang udah familiar dengan istilah-istilah di sini kayak sketching, wireframing, information architecture? Ada yang mau coba ngejelasin di sini? Halo teman-teman, apakah ada yang mau coba ngejelasin yang ini? Boleh nih Kak, coba. Oke, silakan. Kalau sketching itu kayak kita nggambar di kertas dulu mungkin ya. Terus kalau yang wireframing itu kalau setahu aku ya kita pakai tools Whimsical ya kalau nggak salah tuh untuk gambar kayak tampilan abstraknya lah gitu. Terus kalau yang information architecture itu aku kurang tahu. Tapi kalau yang user flow itu kayak misalkan kita buat navbar itu kan ada beberapa tombol, tombolnya itu mau diarahin kemana aja kurang lebih kayak gitu. Terus kalau interaction mungkin kayak ini ya, apa, kayak misalkan kita bikin suatu tombol, tombolnya itu kalau taruh sini kira-kira user-nya pencet atau enggak, mungkin gitu kali, Kak. Yang user journey writing itu aku kurang paham juga. Oke, nice. Betul sih. Kita coba sambil Google nggak ya? Nih, nah, ada apa aja ya tadi ya? Ada wireframe. Nih, teman-teman, jadi wireframe itu sebelum teman-teman ngedesain aplikasi kan harus ada kayak orang ngedesain rumah lah, harus ada denahnya segala macam kan. Nah, sama nih kayak ngedesain aplikasi. Jadi sebelum ngedesain tampilan yang bagus-bagus, ya harus ada yang wireframe begini. Saya bukan harus ada, tapi kalau mau bagus, ya harus gitu. Wajib dibikin kalau misalnya mau bagus gitu. Jadi ini sebenarnya buat mempermudah teman-teman buat revisi sih ya. Jadi sebelum kan kalau udah tahap desain UI, kita udah desain bagus-bagus, terus tiba-tiba ternyata revisinya krusial banget nih. Nah, kan teman-teman harus ngedesain ulang dari awal. Nah, buat meminimalisir ini, ada baiknya nyusun wireframe dulu. Gitu. Ini ya, terus ada tadi information architecture. Nah, ini. Information architecture kayak gini. Jadi, mana ya? Ini mungkin sebagian orang agak susah ngebedain ini sama
user flow ya. Nah ini. Jadi misalnya di e-commerce ada homepage nih. Homepage-nya ada isi apa aja nih informasinya. Ada informasi tentang clothing, ada buat nyari, ada informasi tentang aksesoris, cart, lokasi gitu ya. Nanti di dalam situ ada di clothing-nya ada informasi apa lagi nih gitu. Nah, jadi informasi arsitektur mungkin seperti itu sih ya. Terus kalau user flow mungkin dia seperti flowchart lah ya. Kayak gini. Oh inilah ya. User membuka aplikasi, menentukan tujuannya, tentukan lokasi penyebutan. Nah ini paling simpel nih kayak gini. Kalau yang agak kompleks ya berarti kayak gini. Jadi setiap ngeklik itu udah dijabarin nih. Ini berarti kemana, ini kemana gitu kan ya. Jadi orang nanti pas ngedesainnya ya paham aja gitu. Jadi sebelum kita ngedesainnya kita udah paham nih. Nanti si pengguna mau dibawa kemana di hasil akhirnya gitu. Gitu ya. Ini user flow dan ya aplikasi-aplikasi yang dipakai tadi ada Whimsical, terus Figma sih paling powerful sekarang Figma sih ya. Kalau dulu masih sering pakai Whimsical tapi sekarang buat wireframing udah pakai Figma terus sih buat bikin informasi arsitektur. Biasanya ada banyak aplikasi nih. Aku udah lupa itu aplikasi apa aja. Karena sekarang fokusnya pakai Figma semua. Jadi buat dari tahap UX sampai UI itu bisa pakai Figma semuanya. Jadi kayaknya udah powerful banget sih. Oke, jadi ini bagian di how ya. Jadi teman-teman udah bisa mulai ngerancang gimana aplikasi ini bakal didesain, gitu ya. Terus terakhir ada validate, do what, gitu. Jadi di bagian validate ini, mana bilangnya? Ini tuh teman-teman harus ngelakuin testing dulu, ada usability testing gitu ya. Ada feedback, ada interaktif desainnya juga. Jadi teman-teman di sini fokusnya adalah mencari feedback gitu. Kan teman-teman tadi user research segala macam tahap yang discovery dan tadi ideation tadi itu kan tahap-tahap di mana teman-teman coba berasumsi. Nah, user research kan cuma di awal tadi. Gimana cara biar kita bisa mastiin lagi apakah yang kita susun itu udah sesuai dengan mereka? Ya udah kita balikin lagi ke mereka. Gitu. Makanya kalau di yang tadi ya mana? Nah ini kan ada panah-panahnya nih. Jadi ini beneran berputar terus. Jadi pas discovery selesai ada ideation, terus ada validation. Validation kalau ada feedback ya kemana? Discovery lagi gitu. Ideation lagi, validation lagi sampai benar-benar iterasinya udah benar-benar sesuai dengan kebutuhan penggunanya gitu. Jadi kuncinya adalah iterasi ya. Itu. Nah terus yang ada beberapa metodologi UX gitu ya. Ada double diamond, design thinking, user centered, ada lean UX gitu. Kita coba, ini ada ilustrasinya sih ya. Double diamond metodologi. Nah ini double diamond metodologi. Jadi seperti namanya ini ada 2 diamond sih ya berarti ya. Dan kalau pakai metodologi ini dibedakan jadi dua diamond utama, ada diamond research sama diamond design gitu. Jadi apa ya? Itu fungsinya biar kita tahu di awal dulu problemnya apa, terus kita coba dari problem yang ada itu kita coba berasumsi, discovery, terus coba mengerucut lagi ke explore define-nya. Jadi dari hasil discovery itu kira-kira kesimpulan apa yang bisa didapat gitu. Terus masuk ke dari situ kan misalnya discovery kan harusnya yang kita dapat banyak banget tuh asumsi-asumsi. Terus kita coba define lagi. Define udah mulai mengerucut tuh. Sampai akhirnya terdapat problem definition yang pasti gitu, yang mau kita desain. Nah itu dari diamond pertama. Jadi diamond pertama itu kita coba fokus ke research dengan coba berasumsi sebanyak-banyaknya, kemudian menyimpulkan sampai sesedikit-sedikitnya gitu ya. Kita coba fokus. Itu. Terus nih problem definition. Terus akhirnya kita coba mulai ngedesain dari definisi problem yang udah kita dapat di situ. Kita coba desain. Ada develop pertama. Potensial solusinya gimana aja nih? Jadi mulai menyebar lagi nih. Mulai melebar lagi diamondnya.
Karena kita masih asumsi-asumsi tadi, kita coba potensial solusinya apa aja. Ada baiknya kita bikin banyak gitu ya. Nah, terus pada akhirnya kita coba nyari feedback. Dari hasil-hasil feedback itu nanti mengerucut lagi ke solusi yang benar-benar pas di pengguna gitu. Jadi pada intinya mungkin ini double diamond design kayak gini sih ya. Mungkin ini salah satu metodologi yang lumayan populer sekarang sih ya, selain design thinking gitu. Jadi udah mulai populer. Kemarin aku coba pakai ini buat merancang projectku dan ya harusnya bagus sih gitu. Dan teman-teman mungkin agak bingung sekarang ya kalau misalnya belum pernah belajar UX, mungkin next time bisa coba cari-cari tentang metodologi dan nggak harus semuanya dipelajarin gitu kan. Tadi ada beberapa metodologi, tapi mungkin bisa coba semuanya dulu di awal gitu. Terus ada design thinking. Design thinking itu design thinking proses. Nah, ini design thinking ya. Jadi ada 4 types pertama. Kalau design thinking itu kalau dari pengalamanku dia lebih fokus ke 4 types-nya ini, dia asumsi gitu. Jadi kalau design thinking ini kita coba ngedesain dulu di awal gitu lah ya. Kita coba berasumsi dulu gimana cara menyelesaikannya, barulah kita research gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi empathize, define problemnya, ideate, prototype, terus test gitu. Jadi design thinking ini nanti ada user centered design. Mungkin yang paling beda sih user centered design sama design thinking. Kalau design thinking ini dia lebih ke gimana pengen kita nyelesain masalah ini. Kalau user centered design kita tanya dulu ke usernya gimana mereka ngerasainnya gitu. Tapi pada akhirnya mulanya bakal sama gitu produk. Cuma beda metodologi doang. Terus tadi ada apa sih? Lean UX. Mungkin Lean UX aku belum pernah pakai sih ya. Ini aku baru tahu juga kalau ada metodologi ini. Ini sepertinya ya. Ini fokus kemana aku kurang tahu juga sih ya. Teman-teman mungkin bisa cari tahu setelah ini ya. Aku juga masih belajar metodologi ini, Lean UX. Ada user center juga tadi ya. Oke teman-teman, sampai sini UX. Ada yang mau disampaikan dulu? Mau ditanyain sebelum kita masuk ke UI? Ya, UI kayaknya aku nggak ngejelasin banyak-banyak karena bukan expertise-ku gitu ya. Kurang paham juga kalau UI. Ada mau disampaikan teman-teman? Mau ditanya dulu? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Oke, masuk ke user interface ya teman-teman ya. Jadi coba kita lihat dulu apa yang mau dicapai di UI ini. Ada mungkin ini 3 hal yang aku dapat ya. Mungkin kalau ada lagi di luar sana bisa coba ditambahin gitu ya. Pertama ada visual identity. Jadi kayak Gojek. Gojek itu kan kita mau ngeliat orang buka aplikasi itu kita udah tahu wah ini Gojek nih. Itu kan ya. Dari brandingnya itu visual identity itu udah terasa banget di Gojek. Tokopedia ada warna hijaunya gitu ya. Karena nggak mungkin kita buka itu warna orange tapi kita bilang itu Gojek. Ya enggak, itu lebih identik ke Shopee. Jadi UI ini bisa kita buat untuk ngedesain visual identity-nya, identitasnya yang jadi brand utama si aplikasi ini. Terus ada estetika dan tampilan gitu ya. Jadi pada umumnya memang UI soal estetika, soal tampilannya gitu ya, dan soal rasa terakhirnya. Ada yang mau tambahin nggak di sini? Ada menurut kalian ada apa lagi yang bisa dicapai lewat UI? Ada mau ngomong teman-teman? Ini ada chat. Oke, kita skip ya berarti ya. Nah, terus ini ada design principles in UI ya. Jadi di UI itu ada banyak banget prinsip-prinsipnya, ada visual hierarchy, color, space, contrast, proximity, design, negative space, repetition, content pattern, typography, etc. gitu. Ada banyak lagi dari ini.
Gitu. Dan aku mungkin nggak bisa ngejelasin satu itu karena aku pun sendiri belum, aku juga nggak bisa UI, tapi mungkin kalau buat ngejelasin, aku lebih cocok ngejelasin UX sih. Yang jelas kalau visual hierarchy itu teman-teman, ya, nanti kan ada prinsip Gestalt gitu ya. Teman-teman coba bisa cari prinsip Gestalt, coba cari visual hierarchy ya. Nah ini. Nah ini visual hierarchy yang ingin ditonjolkan teman-teman dari aplikasi itu apa sih gitu ya. Kayak misalnya di balik lagi ke marketplace tadi Tokopedia kan punya produk-produk yang ingin ditonjolkan lewat rekomendasi. Nah, itu berarti yang paling mereka coba buat tonjolin gitu ya. Karena mereka pengen pengguna ini bisa cepat-cepat check out. Nah, strateginya apa ya? Tampilin barang-barang rekomendasi. Itu yang paling utama, yang bakal kelihatan di awal. Atau misalnya di koran. Di koran yang paling kelihatan di awal apa? Gambarnya, fotonya, sama headline, judulnya. Nah, itu namanya visual hierarchy. Tampilan visual mana yang bakal kita lihat duluan gitu ya, itu visual hierarchy. Terus ada color berarti pemilihan warna. Terus ada space ini kalau nggak salah, takutnya ketukar sama negative space. Nah ini ya, space itu lebih ke padding sama marginnya ya. Jadi mungkin jarak antara antar komponennya itu space tetap harus diperhatiin. Karena orang kalau mau pakai aplikasi misalnya tombolnya berdekatan banget gitu, takutnya malah kepencet tombol yang lain. Nah, itu berarti space itu harus diperhatiin di UI. Terus ada kontrasnya, ada proximity, negative space, repetition, content patterns, tipografi, dan lain-lain. Tuh, aku kurang paham buat ngejelasin semuanya. Mungkin tipografi ada beberapa ini sih ya, tipografi. Tipografi ini UI design. Ini ya. Ada beberapa aturan sih ya di tipografi ini sebenarnya. Ada, kalau misalnya teman-teman mau ngedesain UI, ada baiknya bikin kayak gini nih. Jadi udah pasti di awal, misalnya buat header tuh pakai font apa, terus ukurannya berapa, bold atau enggak gitu kan ya. Jadi ada font weight-nya, font size-nya, sama typeface-nya mau pakai apa. Tuh, jadi ada beda-beda nih harusnya. Jadi teman-teman bisa coba mulai, misalnya tipografi mau menyusun UI, tipografinya bisa ditentuin dari awal. Jadi pas di body ini mau pakai yang mana gitu. Jadi teman-teman nanti harapannya pengguna pas udah ngelihat perbedaannya itu jadi tahu nih. Jadi yang judul ini berarti yang bold gitu. Jadi nggak perlu ada penjelasan bertele-tele di aplikasinya. Jadi ya udah tahu aja gitu. Terus mungkin rules yang paling utama itu nggak boleh banyak font gitu ya. Nggak boleh banyak typeface. Jadi teman-teman mungkin bisa pilih satu typeface utama dan mungkin satu lagi typeface untuk display gitu ya. Jadi sama kayak desain grafis, mungkin teman-teman ada yang desain grafis, jangan kebanyakan font sih harusnya. Mungkin maksimalnya 2 font doang. Dan ada satu font yang jadi utama. Jadi semuanya itu sama fontnya, mungkin cuma bedanya aja font weight-nya sama ukuran gitu. Oke, lanjut. Nah ini, user interface steps. Sama kayak tadi di bagian UX ada step-stepnya. Kalau di UI, mungkin 2 step ini yang utama. Tapi sebenarnya penjabarannya harusnya panjang banget gitu ya. Karena desain pun, ya tadi desain prinsipal kan ada banyak tadi ya. Tuh. Di bagian desain pun kita udah harus merhatiin banyak hal, apalagi di bagian testingnya. Sama kayak UX tadi ada bagian test juga. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi di UI UX ini adalah iterasi gitu. Jadi desain ini harus diiterasi terus baru bisa mencapai
pengen mencapai si tujuan dari aplikasi yang mau kita rancang gitu ya. Misalnya nih teman-teman, ada baiknya sih iterasinya pas di tahapan desain UI UX, jadi bukan pas tahapan ngedevelop aplikasinya gitu. Kan kasihan programmernya sih ya kalau misalnya teman-teman belum iterasi berkali-kali di UI UX tiba-tiba udah mau masuk ke tahap development gitu kan. Ya nanti programmernya bingung nih, habis revisi ini revisi lagi gitu kan ya. Dan programmer kan kalau revisi itu rada sulit ya kalau misalnya revisinya bagian UI UX-nya. Kalau cuma bagian debuggingnya mungkin ya itu udah makanan sehari-harinya si programmer. Tapi kalau bagian UI UX, wah itu harus dirombak lagi harusnya. Sama kayak bagian UX tadi, kalau misalnya belum iterasi di sini udah masuk ke bagian desain UI, terus ada revisi, UI perlu bongkar lagi. Sama lagi misalnya masuk ke tahap development, UI UX-nya belum selesai, tiba-tiba direvisi, nah itu berarti harus bongkar lagi ke tahap development-nya gitu. Kasihan programmernya gitu. Jadi mungkin saran buat teman-teman UI UX designer nanti, jangan desain programmer gitu. Kasihan. Oke, itu UI ya, bagian user interface. Terus ini ada teman-teman mungkin bagian akhir ya teman-teman, kita kayaknya udah sekitar 40 menit kayak 50 menit. Guide and roadmap. Jadi ada beberapa guide dan roadmap teman-teman yang bisa teman-teman ikutin. Ini nanti aku share linknya lah ya. Ada, ini bisa dicari di Google sih ya, banyak referensinya. Ini ada product design roadmap-nya nih. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar UI UX, ini ada tahapan-tahapannya lah ya. Kayak user interface, apa yang perlu dipelajari nih? Ada desain sistemnya, desain handoff, ada desain tool, atau make design, ada interaksi, ada UI animation gitu kan. UI pun juga perlu belajar web design gitu, mobile app, mobile design itu perlu juga. HTML CSS ya perlu juga gitu. Component library gitu kan. Fundamentalnya ada tipografi yang tadi udah dibahas, color palette gitu kan. Terus bagian UX, ini bagian UX, ada UX storytelling, content strategy, design thinking, persona, empathy map. Jadi teman-teman kalau pengen belajar UI UX mungkin bisa coba ambil referensi dari sini. Nah, terus ini harusnya dari komunikasi ke atas, UI, UX, terus ada design research sama product thinking. Ini mungkin lebih ke ini sih ya, product design. Kalau bagian UI UX-nya mungkin bagian ini doang. Tapi product design juga bagian-bagiannya ya UI UX gitu. Gitu. Kalau terus ada lagi yang ini. Ini ada. Nah ini. Startnya dari fundamental, terus desain teori, digital psychology, product design, UI design, UX design. Nah, terus akhirnya ke tahapan development-nya. Gitu. Ini nggak perlu sih ya. Tapi optional bagi teman-teman yang mau lanjut ke front end, karena sepertinya pada umumnya UI designer itu pada bisa front end juga sih biasanya, HTML CSS. Gitu. Nah, terus ini roles di UI UX. Ada banyak sekali role di UI UX. Ada yang fokus ke UX, ada yang fokus ke UI. UX pun ada terbagi jadi banyak. Ada UX researcher, ada research, gimana sih caranya? Researcher harusnya. UX designer, UX writer, terus UI ada paling umumnya ada UI designer. Ini kalau mau dibagi lagi UI designer ada lagi banyak nih, ada kayak ada yang ngurusin ikonnya gitu kan, ada ilustrasi gitu, ada animasinya. Jadi mungkin ini yang paling umum di dunia UI UX. Kalau UX writer ini dia lebih ke copywriting di aplikasinya gitu. Kalau UX designer dia kayak yang ngedesain tadi ya, ngedesain pas bagian idea gitu, ada UX researcher gitu ya teman-teman. Mungkin itu roles di UI UX. Kalau teman-teman nemu role di UI UX yang lain mungkin nanti bisa didiskusin lagi, kita coba bahas lagi gitu ya. Oke, sepertinya ini how to start. Jadi mungkin ini teman-teman saran buat teman-teman kalau misalnya mau mulai belajar UI UX. Yang pertama, ini kalau aku tulisnya
think gitu ya. Jadi mikir gitu. Maksudnya apa? Karena UI UX ini kan ngedesain ya, dan harus ada masalah problem. Jadi mungkin kalau ini kebiasaan anak IT kan harusnya nyari-nyari masalah. Nah ini pas banget buat anak-anak UI UX. Jadi coba cari masalah apa yang pengen diselesain, masalah apa yang pengen didesain solusinya gitu. Terus bikin beberapa fake projects buat kita coba menyelesain problem-problem itu, atau bukan cuma dari problem itu, kita juga bisa ini bikin study case dari beberapa aplikasi. Misalnya kalau teman-teman ke apa ya, kan di Instagram tuh ada kayak desain rant, ada halo designers, mereka tuh kan sering bikin studi kasus ya. Nah, teman-teman bisa coba bikin studi kasus kayak gitu juga. Jadi step-stepnya apa yang perlu diperbaiki dari aplikasi-aplikasi. Misalnya teman-teman nemu masalah nih di aplikasi Tokopedia. Nah, itu bisa coba dibikin studi kasusnya, terus saran-saran memperbaikinya gimana, dan mungkin bikin rilisannya juga gitu ya. Nah, terus ada participate in competition. Ini banyak sekali kompetisi-kompetisi IT ya teman-teman yang bisa apalagi UI UX kayaknya semakin banyak sih ya sekarang. Jadi mungkin salah satu cara paling efektif buat memperbanyak portofolio ya berpartisipasi di kompetisi, karena selepasnya dari kompetisi mau teman-teman menang atau nggak menang, pasti teman-teman udah punya project di situ. Kan kalau misalnya teman-teman bikin fake projects, ya sebenarnya nggak ada motivasi kan. Tapi kalau berpartisipasi di kompetisi, nah itu ada motivasi buat menangin kompetisi itu atau mau buat produknya gitu kan. Nah, motivasi itu yang diperlukan di kompetisi. Nah, terus kalau udah di situ bisa coba bikin project real ya gitu ya. Project real. Nah, terus terakhir yang aku garis bawahi tadi nih, iterasi. Jadi udah ya balik lagi nih, kalau udah nyelesain 4 ini coba iterasi lagi gitu ya, iterasi. Jadi mungkin dunia UI UX kata kuncinya adalah iterasi gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada sedikit quote dari Steve Jobs. Beliau bilang ini kemarin pas ini ya, beliau bilang ini ke aku di YouTube ya, beliau bilangnya. Jadi most people make the mistake of thinking design is what it looks like. People think it's defined that the designers are handed this box and told make it look good. That's not what we think this design is. It's not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Jadi desain itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman desain UI doang, nggak ada UX-nya, ya berarti cuma make it look good aja gitu. Jadi kita nggak peduli ini desainnya ini bisa bekerja atau enggak gitu. Gimana cara pakainya. Jadi desain yang baik harusnya ada dua unsur itu. Benar-benar terlihat bagus dan benar-benar bisa dipakai. Gitu. Itu kalau dari Steve Jobs, dan aku ACC gitu, aku setuju dari perkataannya Steve Jobs ini. Oke, mungkin itu teman-teman ya akhir dari materi ini. Teman-teman, ini ada sesi tanya jawab kan ya? Oke. Nanti terima kasih, aku Amal dari QDCUI. Ini misalnya kalau mau connect ke Instagram dan LinkedIn ku. Nih. Thank you. Nah, tadi kita udah dengerin nih pembawaan materi dari Kak Amal Yulianto tentang UI UX. Dan dijelaskan tadi UI itu apa, UX itu apa, kemudian perbedaan UI dan UX itu apa, kemudian dan prinsipal dalam UI dan UX. Nah, kita bakal masuk ke sesi Q&A. Nah, buat yang ingin bertanya mungkin bisa langsung raise hand, lalu on mic-nya ya, atau yang kalau masih malu-malu bisa ke tombol Q&A ya yang ada di sebelah more. Mungkin kalian bisa ketikkan pertanyaan kalian, ntar aku yang bacain gitu ke Amal. Itu ada Mas yang raise hand. Itu ada yang raise hand. Mungkin bisa on mic buat bertanya. Halo Kak Amal. Halo. Ya. Ya. Saya mau tanya, kalau menjadi UI UX itu kita harus bisa coding atau setidaknya mengenal coding, itu yang pertama. Terus andaikan ada case
UI UX ini ketika desainnya bagus, animasinya bagus, sesuai kemauan user. Tapi di sisi lain ketika diimplementasi itu aplikasinya itu mungkin bisa jadi berat atau banyak memakan memori. Kalau ada case seperti itu, bagaimana ya posisi UI UX gitu? Oke, terima kasih. Apa tadi namanya? Nah. Saiful ya? Iya, terima kasih. Oke, thank you Saiful ya. Jadi pertanyaan pertama tadi apakah harus bisa ngoding? Mungkin gini ya. Mungkin uniknya di iOS ini kan ada beberapa jalur yang bermuara ke orang jadi UI UX designer gitu ya. Kan ada jurusannya masing-masing, misalnya ada jurusan DKV bisa langsung jadi UI UX gitu kan. Terus ada yang mahasiswa informatika itu yang nggak bisa ngoding lari ke UI UX kayak misalnya aku gitu kan. Nah jadi sebenarnya harus bisa ngoding apa enggak? Sebenarnya nggak harus gitu. Jadi teman-teman kalau mau belajar UI UX nggak harus mulai dari ngoding dulu. Kenapa? Karena ya kita bagiannya desain doang. Cuman sarannya adalah teman-teman setidaknya bisa dasar-dasar ngoding kayak HTML CSS tadi. Kayak tadi di roadmap-nya ada HTML CSS. Kenapa? Karena teman-teman biar bisa ini aja. Biar pas mendesain itu bisa coba rasionalisasi. Misalnya kalau di develop ini bisa atau enggak, mudah atau enggak gitu. Jadi sebenarnya itu sebagai skill tambahan aja, skill opsional. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jadi UI UX designer, kalau bisa ngoding dikit-dikit, ya itu skill tambahan, skill plus gitu ya. Tapi nggak wajib. Aku juga bisa ngoding dan menurutku itu membantu banget sih dalam mendesain gitu. Jadi kita nggak nyusahin programmernya gitu ya. Terus tadi kalau misalnya kasusnya nggak bisa diimplementasikan, nah mungkin itu pentingnya teman-teman punya skill teknis kayak ngoding tadi ya. Jadi teman-teman bisa pas bagian desainnya teman-teman udah bisa coba rasionalisasi ini kira-kira bisa didesain, bisa didevelop nggak gitu. Jadi mungkin ada baiknya teman-teman tetap punya kemampuan teknis, punya kemampuan teknikal ngoding, atau setidaknya punya tahu dikit-dikit tentang sistem yang mau didesain gitu ya. Kalau misalnya kasusnya emang nggak bisa diimplementasiin, sepertinya itu mungkin bagian dari UX-nya mungkin nggak tercapai di bagian coba analisis tadi ya. Solusinya ya iterasi lagi. Ya emang nggak bisa didesain, kayak misalnya aplikasi yang nge-lag, ya berarti solusinya paling wajar ya coba iterasi dan benar-benar didesain ulang gitu kan ya. Mungkin itu yang paling. Tapi beberapa kasus misalnya yang paling sulit itu ya, kayak misalnya UI designer bikin animasi gitu ya. Nah itu kan sebenarnya bikin programmernya rada kesulitan. Dan aku juga dulu pas ngoding terus dapat desain yang ada animasi yang apa ya, bikin karakternya melayang di website. Nah itu bingung tuh, dan itu cuma buat ngembangin itu aja aku butuh waktu lama, padahal itu bukan goals utama gitu. Jadi teman-teman bisa coba fokus ke goals utama dulu pas ngedesain, barulah bikin fitur-fitur tambahan kayak gitu. Terima kasih, semoga menjawab ya Mas Saiful. Terima kasih Kak Amal. Semoga jawaban dari Kak Amal dapat menjawab pertanyaan Kak Saiful. Nah kita lanjut ke yang mau nanya selanjutnya nih, bisa resin lalu on mic juga ya. Itu ada lagi. Itu ada yang bertanya. Bisa on mic. Silakan Mas Yonatan. Kak, aku mau nanya dong. Kan aku baru mulai desain nih. Untuk mencari referensi desain, biasanya kakak kemana ya? Oh ya benar, referensi desain ya. Kalau referensi desain, teman-teman, oh iya ini mungkin tipsnya ya, ini tips agak curang sebenarnya. Kan bisa teman-teman biasanya ke Pinterest atau Dribbble gitu. Dribbble kan banyak sekali portofolio
desainer. Tuh, bisa coba ke Dribbble, itu Dribbble banyak banget referensinya. Terus paling mudahnya bisa ke Figma. Ada Figma Community tuh. Coba teman-teman cari Figma Community, terus ketik cari itu ini apa sih? UI UX desain itu. Cari aja teman-teman desain aplikasi aja. Aplikasi apa biasanya ada orang-orang yang share aplikasinya di situ, desainnya di situ. Nah itu sebenarnya bisa jadi cara bukan cara curang juga sih, tapi cara cepat. Kalau misalnya teman-teman butuh desain yang cepat ya bisa, atau butuh referensi yang bisa dipakai langsung gitu lah ya, tapi tetap dimodifikasi ya. Itu teman-teman bisa cari di situ aja. Figma Community itu banyak banget orang yang nge-share desainnya, bisa kita langsung pakai dan kita tetap ini sih, karena ada visual identity tadi di bagian UI. Teman-teman bisa coba bikin visual identity yang teman-teman mau. Jadi mungkin untuk layoutnya bisa coba ngikutin itu. Tuh, itu cara paling mudah sih ya kalau misalnya teman-teman mau coba otak-atik desain orang, di situ bisa Figma Community. Atau buat nyari referensi di Dribbble paling bagus. Oke, thank you. Semoga menjawab ya Mas Yonatan. Semoga jawaban dari Kak Saiful menjawab pertanyaan dari Kak Yonatan ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Buat yang ingin bertanya bisa raise hand. Nah, untuk Muhammad Tada bisa on mic. Oke Kak, saya ingin bertanya mengenai saat mendesain suatu website itu kan mungkin kita pakai Figma ya untuk layoutingnya. Di situ bisa langsung muncul CSS-nya gitu kan. Tapi untuk animasinya tuh Kak, apakah ada tools untuk mengubah animasi yang kita buat tuh menjadi kode JavaScript langsung gitu? Ada nggak toolsnya? Kalau ke CSS kayaknya ada banyak sih ya, kayak Anima itu kan udah bisa ke CSS. Tapi kalau animasi mungkin aku belum pernah nyoba sih ya animasi itu buat ke JavaScript. Mungkin aku belum bisa jawab ini ya, karena kayaknya aku belum pernah nyoba kalau animasi. Menarik juga kalau misalnya ada ya. Tapi kenapa aku belum pernah nyoba, karena pas ngedesain juga aku tipe orang yang males bikin animasi sih sebenarnya. Mungkin bisa coba cari deh. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya situsnya bisa coba dibagiin. Tapi aku nggak bisa jawab yang ini, sorry. Tapi ya. Thank you. Tadi siapa ya? Tanda, oke. Masih mau nanya kamu? Oh, itu aja. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Teh. Iya. Semoga jawaban dari Kak Amal menjawab pertanyaan yang mungkin kita lanjut buat yang lain nih yang ingin bertanya, bisa on mic atau raise hand dulu ya. Ada yang mau nanya lagi? Oh, ini Mas Nik tadi. Ini Mas Niko. Niko Abel ingin bertanya. Kak mau tanya, kalau misalkan kita buat web itu kan, misalkan buat tampilannya itu kan diutamainnya buat yang mobile dulu ya, baru ke yang untuk tampilan webnya. Nah kalau di UI UX sendiri itu sama juga atau gimana Kak? Oke, kalau webnya dulu atau gimana? Kalau sepengalamanku itu kayaknya nggak ada prinsip-prinsip kayak mobile first gitu ya. Soalnya lebih kayak ini sih, kan kita ngedesain produk kan ya kayak tadi pas bagian UX, pas bagian how-nya, objeknya kan kita mau nentuin dulu nih platform apa yang bakal digunain gitu. Kalau misalnya kita cuma mau website, ya kayak kita nggak perlu ngedesain mobile. Juga kalau kita mau ngedesain mobile, kita nggak perlu ngedesain webnya gitu. Mungkin agak beda kalau di sisi programmer ya. Jadi kan ada prinsip kayak mobile first gitu kan ya. Nah itu mungkin tergantung ini aja sih, tergantung usernya nanti solusi yang
paling mudah digunakan user itu apa? Website atau mobile gitu. Kenapa ada mobile first gitu kan sebenarnya tergantung dulu ya. Tergantung pengguna. Misal di Indonesia mungkin yang paling populer itu mobile first karena orang-orang Indonesia tuh cenderung pakai handphone, smartphone. Mungkin kalau di negara lain kayak di Amerika kan mereka prinsipnya bukan mobile first tapi desktop first kan. Karena kebanyakan orang pakai desktop gitu. Jadi bisa disesuaikan sama demografi juga. Demografi orang-orangnya gitu. Itu sih. Thank you, semoga bisa menjawab. Oke, makasih Kak. Nah, ini Kak ada pertanyaan di kolom Q&A nih Kak. Pertanyaan itu software apa aja sih yang digunain buat UI UX dalam pembangunan UI dan UX gitu. Oke, software apa aja ya? Sebenarnya kalau untuk software kan ada sebenarnya yang gratis emang Figma sih. Aku belum pernah pakai Sketch sama XD, pernah Adobe XD teman-teman. Ini aku kayaknya bisa chat di ini ya. Ada Figma, Sketch, Adobe XD, Whimsical, sama apa lagi ya? Lupa sih. Ini aku coba chat. Nih, nah itu. Itu kayaknya yang biasa aku pakai itu mungkin cuma Figma, Whimsical, sama Diagrams ini. Kalau Sketch sama Adobe XD, mungkin karena udah Figma karena tujuannya sama, fungsinya sama, jadi aku nggak pakai itu sih. Kalau Adobe XD pernah dulu pakai gitu, tapi lebih cocok pakai Figma ternyata karena lebih enak aja, bisa copy paste dari browser, dari manapun itu bisa gitu kan, dan ada komunitasnya juga, ada Figma community. Jadi mungkin paling PW emang pakai Figma. Cuma kalau udah nggak gratis lagi, nggak tahu gimana nanti. Gitu. Terus ada Whimsical. Nah itu udah gabung sama Adobe kan sekarang. Ada Whimsical itu biasa aku pakai buat bikin user flow-nya, mind map-nya, terus bikin wireframe di situ juga bisa. Itu sih. Jadi sebelum masuk ke tahap desain UI bisa aku pakai Whimsical dulu sih biar lebih terstruktur aja sih. Terus habis itu pindah ke Figma. Atau biasa kalau lagi malas ke Figma semuanya gitu. Jadi hasil user research pun aku taruh di Figma. Kan sekarang ada FigJam ya. Figma kan sekarang ada Figma buat desain sama FigJam. FigJam itu udah banyak banget, itu bisa dipakai buat brainstorming, naruh hasil user research gitu kan. Mungkin itu sih. Ada Miro juga. Miro, tapi aku kurang familiar sama Miro sih. Mungkin teman-teman kalau mau belajar UI UX yang paling bisa dipelajarin biar expert gitu ya Figma sih harusnya, karena Figma udah all in one. Gitu sih. Thank you, semoga bisa menjawab ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih. Buat yang mau nanya bisa raise hand ya. Atau enggak di kolom Q&A. Nah, dari Saiful, mungkin bisa ngomong lagi. Maaf, tanya lagi itu. Kalau Figma itu keunggulannya apa sih? Terus kalau yang gratis sama berbayar bedanya apa ya? Silakan Mas Saiful. Mungkin bisa diulangi pertanyaan. Oh iya, tadi kan ya katanya yang terbaik yang bagus itu Figma ya. Kira-kira Figma itu keunggulannya apa Pak? Terus dia fitur yang gratis sama berbayar itu bedanya apa ya? Halo, tes. Bentar, jaringanku putus tadi. Bisa diulang pertanyaannya? Sorry. Oke, maaf Pak. Itu tadi kan katanya yang terbaik Figma. Kira-kira keunggulannya Figma itu apa ya? Terus perbedaannya
Figma yang gratis sama yang berbayar itu bedanya di apa? Oke, thank you. Aku sambil share screen aja ya. Iya Kak, bisa sambil share screen mungkin. Oke, kelihatan screenku ya. Jadi Figma tuh mungkin ini ya Figma ya. Ini Figma sepertinya bedanya yang gratis sama yang enggak itu kalau yang gratis itu cuma bisa ada 3 page di sini. Ini kan teman-teman lihat ada banyak page ya. Jadi di sini tuh biasanya buat naruh ini hasil brainstorming di sini. Terus page lainnya buat source, ada mood board. Mana sih yang aku desain kemarin? Tuh. Nah, terus ada ini naruh wireframe-nya, komponennya di sini, style guide-nya, terus terakhir ada hi-fi-nya gitu, ada hasil desain UI-nya gitu. Nah, jadi kalau misalnya gratis itu teman-teman bisa cuma 3 sih di sini, maksimalnya 3. Tapi kalau berbayar enggak sih, jadi bisa banyak. Ini kenapa aku bisa ngakses gini karena aku pakai email student. Jadi aku dapat gratisan juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya di sini. Kebetulan aku kalau desain apapun sekarang pakai Figma sih, kayak desain grafis pun aku pakai Figma gitu karena kayak udah all in one aja gitu, udah enak aja, udah TW dan banyak tutorialnya di luar. Gitu. Ya, ini semuanya ada project-project desain bukan cuma UI UX gitu. Terus apa ya? Terus kalau misalnya ini ya, misalnya buat bertim tuh Figma bisa. Jadi teman-teman bisa ini ya. Paling asik tuh biasanya ngedesain bareng teman-teman. Gitu. Jadi kayak misalnya ini ada membernya gini ya. Kita bisa ngasih akses ke mereka dan cuma bisa di yang berbayar gitu. Kalau yang gratisan nggak bisa bikin tim di sini, cuma bisa 1. Tuh, kayak misalnya ini nih, teman-teman kalau misalnya lagi ngedesain, tiba-tiba muncul kursor orang tuh, nanti bisa langsung ngedesain rame-rame gitu, bisa di situ langsung. Terus sekarang Figma juga udah ada fitur ini namanya kayak inilah. Kan biasa dulu kalau belum ada fitur ini biasa pakai Zoom atau Discord ya, buat komunikasi via suara, audio. Nah sekarang di Figma pun udah ada, jadi nggak perlu buka aplikasi lain. Jadi teman-teman bisa komunikasi langsung nih di sini. Sesama desainer gitu ya, bisa langsung komunikasi lewat suara di sini. Tuh. Tapi kalau misalnya nggak lewat suara, bisa lewat komen, ada komentarnya di sini, atau bisa langsung nulis di sini gitu ya, bisa gitu. Mungkin itu keunggulan yang paling kerasa banget di Figma itu, karena bisa diakses semua orang aja gitu ya. Terus Figma Community tadi, ini Figma Community mungkin ya di sini. Nah ini ya. Figma Community di sini banyak banget teman-teman, kayak icon teman-teman bisa langsung cari di sini, biasanya gratis semua. Terus ada UI UX, ada desain UI juga yang udah bisa dipakai, teman-teman bisa tinggal modifikasi. Ya udah banyak sih di sini ya Figma Community, karena Figma tuh banyak yang pakai, jadi otomatis komunitasnya juga besar banget gitu. Terus sekarang Figma juga udah ada FigJam kan. Nah ini FigJam file. Jadi ada desain sama FigJam. Nah ini FigJam ini biasanya buat brainstorming, bikin flowchart, nulis agenda pun di sini. Jadi buat kerja tim bukan cuma soal desain, tetap bisa di sini harusnya. Jadi mungkin keunggulan Figma tuh yang paling kerasa ya itu dia, hal-hal yang tadi. Itu. Thank you, semoga bisa menjawab. Terima kasih Kak. Mungkin tambahan Mas, ada Figma for Student juga. Kalau nggak salah. Oh iya benar. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa, kalau nggak salah ada fitur-fitur yang bisa diakses gitu secara gratis ya. Itu sih. Ya, itu tadi yang aku pakai tuh Figma for Students. Jadi aku nggak bayar sama sekali karena aku cuma pakai email kampusku gitu. Teman-teman kan di sini harusnya punya email kampus yang ada @student gitu kan. Jadi teman-teman bisa daftar akun Figma pakai email itu aja. Terus nanti tinggal validasi kalau students, udah aman. Jadi nggak ribet-ribet sih, tinggal ngeklik beberapa tombol udah langsung ke
dapat lisensinya. Gitu. Jadi aman harusnya. Jadi manfaatin itulah selagi jadi mahasiswa. Nah, bener tuh. Iya. Kalau udah lulus nggak bisa lagi. Mungkin masih ada yang ingin bertanya ke Kak Amal. Ini hasilnya jadi folder kayak gini. Isinya gini. Ini nanti kita bisa load dan kita bisa gunain. Fungsinya apa? Ini yang ingin bertanya bisa raise-hand terlebih dahulu. Ya, sepertinya sudah tidak ada ya. Ini udah nggak ada sih. Udah. Mungkin kita masuk ke sesi dokumentasi ya, Kak. Jadi bagi peserta yang bisa on cam kita bakal ke sesi dokumentasi ya. Diharapkan buat on cam semua ya. Oh ini pakai Teams ada lisensi ini dari kampus ya, Microsoft. Iya, pakai akun kampus kalau nggak salah. Yuk, yang bisa on cam yuk. Yang bisa Sesi on-cam dokumentasi. buat dokumentasi nih. Aduh. Dengan pen. Banyak juga ya pesertanya. Ya, hadir. Kalau di chapterku itu dikit. Wah, ini mungkin gara-gara daftar di coding juga sih. Oh dari decoding juga ya. Iya. Oh bisa juga itu jadi strategi ya sebenarnya. Karena decoding aku lihat kalau misalnya bikin event di decoding langsung full tuh. Ya soalnya dapat Iya. kelas. Terus ada benefit free token kan. Iya. Oh, iya. Bener. Kalau kemarin aku fokusnya ke member doang. Nggak bisa. Nice. Buat teman-teman yang mau yang belum on cam. Udah kayaknya udah semua deh. Oh ya, itu. Iya. Udah kayaknya. Oke. Oke, ayo Fer. Oke. Ayo pen. Lagi sulit kalau buka SS. Iya. Gaya bebas dulu, gaya Coba bebas. dulu. Kayak bebas. 3, 2, 1. Oke. Oke. Gaya pegang barang yang ada di dekat kamu gitu. Asik. Waduh, apaan tuh? Banyak mau deh. Oh, makar Request itu. ya. Helm. Hasil Nggak ada. hasil dari ini, hasil dari Teams meeting ya. Oke, 3, Humble. 2, 1. Oke, dah. Slide 2-nya udah belum nih? Slide 2. Slide 2, bentar kita lihat. Kan ada slide 2 nih. Nah, Slide nggak dua masuk di aku. Screenshot Ada lagi. tadi di bawahnya. nih. Ada slide 2 tidak? Bisa nggak? Nggak bisa di aku. Udah aku aja yang screenshotin. Oke. Oke, yang slide 2. Udah gaya aja semuanya. Kita nggak tahu nih soal ini slide 2 siapa. Udah lah ya. Satu, Tapi gayanya. 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Oh, Oke, terakhir gaya GDC nih. Gaya ya. Banggaan. Begini. kebanggaan. nggak mau ikut gaya gue. Aku sampai bosan kayak gini. Udah. Aduh, Apa yang foto ya? Iya. Yo. Oke deh. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Tahan dulu. Nih yang slide 2 sekarang. Dua. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah. Ini Oke. temen-temen Jangan lupa absen. thank you teman-teman. Siap, Bang. Oke, bentar aku belum tutup sih tadi.
Aku mau kata-kata terakhir. Oke, jadi thank you teman-teman yang udah menyempatkan hadir di kelas singkat kali ini. Jadi aku berterima kasih banyak karena udah hadir dan meramaikan kelas ini. Semoga apa yang tadi dipelajari disampaikan bisa jadi manfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada salah misalnya dari apa yang aku sampaikan, bisa langsung kasih tahu aku, misalnya saya di mana biar aku bisa evaluasi juga, dan aku mohon maaf banget jika ada kesalahan. Dan terima kasih sekali lagi kepada semuanya peserta dan kepada GDSC Matana ya. Oke, thank you. Oke, thank you Kak. Thank you. Thank Thank you, you Kak. juga Mas Amal udah menyediakan waktu untuk ngisi. Sure. Terima kasih untuk Kak Yulianto buat pembawaan materinya buat hari-hari ini. Terima kasih juga buat Sama-sama, thank you. ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah menghadiri workshop pada hari ini. Jangan lupa buat absen. Mungkin bisa di share screen lagi link absen tadi. Oh iya, Kak Amal itu materinya nanti kira-kira di-share atau enggak, Kak? Ada udah. Oh, udah, nanti aku share aja. Oh iya, udah ada linknya ya? Ada. Udah sama. Oke, siap. Hasil Oke, thank you. recordnya di share tidak? Ada nanti di platform GDC. Oke. Terima kasih, Pak. Teman-teman bisa cek di ini nanti. Bentar ya. Nih, nanti ada di bawah. Tuh. Oke. Nanti di bawah sini ada gitu. Sekarang belum ada. Oke. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Izin live. Siap. Hmm.